wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum fi hadzal sobah? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang at-ta'aruf yang akan dikaitkan dengan keterampilan membaca atau maharatul qiraah. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pelajaran, Bu Irma akan menyampaikan hal-hal yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini. Nah, apa saja hal-hal itu? Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tindak tutur, memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, man, dan aina. Sedangkan kompetensi keterampilan yang harus kalian capai adalah mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, man, dan aina, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk selanjutnya, yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikator yang harus kalian capai ada 4. Yang pertama, kalian harus dapat membaca teks qiraah tentang at-ta'aruf dengan makhraj yang benar dan lancar. Yang kedua, siswa dapat menerjemahkan teks qiraah tentang at-ta'aruf. Yang ketiga, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks tentang at-ta'aruf dengan baik dan benar serta menggunakan kata tanya, hal, man, dan aina baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, mengambil teladan nilai Islamiyah dari kandungan teks tersebut serta menerapkan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian perhatikan. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mencoba, mengolah, dan membaca teks qiraah tentang at-ta'aruf tersebut, kalian dapat membaca, menerjemahkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isi kandungannya, dan mampu mengambil teladan isi kandungan teks tersebut, dan dapat menggunakan kata tanya, hal, man, dan aina, baik secara lisan maupun tulisan, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini tentang maharatul qiraah dari materi at-ta'aruf atau perkenalan, sebelumnya Bu Irma akan mengulang atau mereview lagi materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mufradat atau kosakata yang ada kaitannya dengan materi perkenalan. Apa saja contoh kosakatanya atau mufradatnya? Di antaranya ada ismi yang artinya nama saya. Kemudian ada anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Kemudian juga ada kosakata atau mufradat tolibun. Nah, artinya siswa. Kemudian ada mudarrisun, artinya guru, dan sebagainya. Nah, itulah yang sudah kita pelajari di materi yang pada pertemuan minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pelajaran. Sudahkah kalian siap menerima materi pelajaran hari ini? Oke, tetap semangat ya. Sekarang Bu Irma akan menyampaikan materi tentang at-ta'aruf yang akan saya kaitkan dengan keterampilan membaca atau maharatul qiraah. Oke, semangat ya. Nah, sekarang Bu Irma akan memberikan contoh bacaan. Nanti saya bacakan, kalian memperhatikan dan mencermati dari apa yang saya bacakan. Silahkan dilihat ke slide. Nah, ini adalah contoh bacaan yang pertama.
Al-madatu limaharatil qiraah al-ula. U'arrifu nafsi, ismi Al-Kamilu Abdul Wahhab. Ana tilmidun fi faslil awal bimadrasati sanawiyati Darussalam. Jitu min Surakarta, Jawa Al-Wusta. Hadza zamili ismuhu Sofwan. Huwa tilmidun bimadrasati sanawiyati Darussalam aidon. Wa tilka Maryam. Hiya zamilati aidon. Wadhalika akhil kabir. Huwa yajlisu fi fasli salis bimadrasati sanawiyati Darussalam. Hadhihi madrasati kabiratun wa wasi'atun. Ungdur tilka sayyidatu hamilatu sa'diyah. Huwa muwazzaful maktabati. Wadhalika sayyidu Farid. Huwa aminu hadhil madrasati. Wa huwa mukarramu Ibrahim. Huwa mudiru hadhil madrasah. Hadha tajirun ismuhu Al-Kamil Anwaru Salihul Hadi. Huwa min Boyolali. Huwa yabi'ul at'imata janiba madrasati. Ungdur tilka Sayyid Marwan. Huwal bawwabu wa khadimul madrasati. Ana adhabu ilal madrasati masyan alal aqdami. Lianna baiti qaribun minal madrasati. Nah, itu anak-anak contoh dari bacaan yang pertama. Setelah bacaan yang pertama, coba kalian lihat di situ. Saya cantumkan juga untuk mufradat atau kosakata-kosakata yang ada kaitannya atau yang tercantum pada bacaan tadi. Ada huwa, hiya, anta, anti, ana, dan sebagainya. Nah, oke anak-anak, sekarang kita masuk pada materi bacaan yang kedua. Bisa kalian lihat pada slide? Al-madatu limaharatil qiraah as-saniyah. Assalamualaikum warahmatullah. Ana talibun. Ismi Azam. Wa hadha Mahmud. Huwa talibun. Huwa sadiqi. Ana talibatun. Ismi Khilyah. Wa hadhihi Rafidah. Hiya talibatun. Hiya sadiqati. Man hadha? Hadha talibun. Huwa Fauzan. Huwa sadiqi. Man hadhihi? Hadhihi talibatun. Hiya qanitatun. Hiya sadiqati. Anta sadiqi ya Mahmud. Wa anta sadiqi ya Fauzan. Anti sadiqati ya Rafidah. Wa anti sadiqati ya qanitah. Nah, itu anak-anak untuk bacaan yang kedua. Dari bacaan yang pertama dan kedua itu tadi, semuanya membahas tentang perkenalan. Baik memperkenalkan diri sendiri maupun memperkenalkan dengan orang lain. Nah, anak-anak, selain Bu Irma menyampaikan tentang teks qiraah tadi, Bu Irma juga menyampaikan materi tentang harful istifham atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tanya. Nah, kenapa di sini saya sampaikan? Karena kaitannya dengan perkenalan. Kita bertanya kepada orang lain. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini? Nah, silahkan dilihat slide-nya. Harful istifham adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu keadaan. Nah, di sini yang saya cantumkan ada 3 hal yang kita gunakan dalam pertanyaan untuk perkenalan. Nah, yang pertama adalah kata hal, artinya apakah. Yang kedua adalah man, artinya siapa. Dan yang ketiga ada aina, artinya di mana. Nah, contoh-contohnya bisa kalian lihat pada contoh di sini. Yang pertama, hal anta tilmidun? Jawabannya, na'am, ana tilmidun. Apakah kamu seorang siswa?
Ya, saya seorang siswa. Yang kedua, man huwa? Siapa dia? Jawabannya, huwa mudarrisun. Artinya, dia adalah seorang guru. Kemudian contoh yang ketiga adalah min aina huwa? Nah, dari mana dia? Jawabannya, huwa min Jakarta. Dia dari Jakarta. Nah, catatannya pada kata tanya ini adalah, nah, silahkan dilihat. Yang pertama, dari kata tanya hal yang berarti apakah, di situ muncul ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama bisa berupa ya, yang kedua bisa berupa tidak atau bukan. Ya dalam bahasa Arab disebut atau bahasa Arabnya adalah na'am. Kalau tidak atau bukan, maka dalam bahasa Arab menjadi bahasa Arabnya la. Nah, kemudian untuk yang catatan selanjutnya, pada harful istifham atau kata tanya man yang berarti siapa, maka jawabannya berupa orang atau manusia. Kemudian yang ketiga catatannya adalah ketika ada kata tanya min aina atau aina di mana, maka jawabannya pasti menunjukkan suatu tempat. Min aina dari mana, maka jawabannya menggunakan jaa yang artinya datang. Min aina ji'ta, dari mana kamu datang, dari mana kamu berasal, jawabannya ana atau ji'tu min. Nah, yang artinya saya datang atau saya berasal dari titik-titik. Nah, itu tadi penjelasan tentang harful istifham atau kata tanya yang sering kita gunakan dalam at-ta'aruf atau dalam perkenalan. Nah, setelah kita mempelajari bacaan tadi, coba sekarang kita mencoba untuk mendiskusikan atau mencari isi kandungan teks dari kedua bacaan tadi. Nah, sekarang Bu Irma punya contoh latihan soal atau at-tadribat. Bisa kalian lihat di depan? Nah, di sini Bu Irma menyediakan ada 6 soal. Dari ke-6 soal ini, semuanya diambil dari bacaan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jangan lupa nanti untuk latihan soalnya itu dibuat latihan untuk mengerjakan soal yang ada kaitannya dengan dua bacaan tadi yang sudah kita pelajari. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kemudian dari kedua materi tadi, silahkan dipelajari lagi sendiri, dipahami materinya, mencoba lagi untuk menerjemahkan, dan tetap selalu untuk berusaha mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan teks yang sudah kita pelajari tadi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Bu Irma sampaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.